Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat lagi duduk-duduk sambil menunggu waktu salat bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi mengucapkan, yadlu'ul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Yadlu'ul an, sekarang saat ini akan datang, akan muncul, kata Nabi, seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka para sahabat melihat siapa yang datang. Maka muncul seorang laki-laki dengan wajah yang masih basah oleh air wudu, sampai jenggot juga masih basah. Besoknya Nabi kembali mengucapkan, yadlu'ul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang ini seorang laki-laki, dia adalah penghuni surga, calon penghuni surga. Maka dicari lagi, ternyata yang muncul adalah orang yang kemarin datang, wajahnya masih basah bekas wudu karena mau masuk masjid, jenggotnya juga basah. Sampai hari yang ketiga Nabi kembali mengucapkan, yadlu'ul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata dia lagi yang muncul. Sampai 3 kali, berulang-ulang 3 hari yang datang sidin terus. Maka muncul di antara para sahabat yakin ini calon penghuni surga. Karena bila Nabi ngucapin inyana datang, Nabi ucapin lagi datang lagi sidin, Nabi ucapin lagi sidin lagi yang datang, sampai 3 kali. Maka Abdullah bin Umar mencoba untuk mengetahui apa amalan dia. Dibuatlah skenario oleh beliau. Boleh Pak kita bikin skenario, ya, nggak ada dosa di sana, nggak ada salah. Nabi Ibrahim dulu pernah membuat skenario ketika beliau menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Setelah dihancurkan itu berhala, 1 ditinggal Pak, seuting ditinggal sidin yang paling gondol. Cerdas nih. Dan ingat, ini bukan kebohongan. Ya, ini skenario ala bahasa kita untuk mencari kebenaran. Boleh. Maka kampak itu diandak sidin di berhala yang paling ganal, patung yang paling besar. Ketika tertuduh, terdakwa adalah Ibrahim, dipanggil kan oleh Raja Namrud, Ibrahim, itu berhala siapa yang menghancurkan? Maka kata Ibrahim, bukan itu berhala yang menghancurkan, yang menghancurkan adalah itu.
telunjuknya ke berhala yang besar, tapi ibu jarinya ke kita. Nah ini hati-hati. Kita itu biasanya menunjuk orang lain, sebetulnya ininya ke kita. Ya, makanya kita nggak boleh nunjuk-nunjuk. Ini salah, nggak usah kita nunjuk. Kita introspeksi aja lah masing-masing. Nggak usah kita mencari kesalahan orang lain. Yang penting bagaimana kita menutup aib orang lain dan kita coba mengkoreksi kita masing-masing. Maka kata Ibrahim, kata si Raja Namrud dan antek-anteknya, nggak mungkin. Kata Ibrahim, itu lihat kampaknya diwadahinya, tuh mengikuti pastinya. Yang mengikuti kampak siapa? Inya, bukan ulut. Maka kata Namrud, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kata Ibrahim, itu patung, nggak mungkin dia menghancurkan ini berhala-berhala, dia patung. Kata Ibrahim, kalau tahu dia patung kada kau bergerak, kenapa disembah? Kan gitu kan? Ini logika Nabi Ibrahim. Boleh Pak menggunakan logika begini untuk mematahkan lawan kita. Nah, pun ada juga pernah kisah ketika Ummu Sulaim yang pernah saya kisahkan, ketika anaknya meninggal dunia, sementara Abu Talha lagi berjihad, anak itu meninggal dunia. Sepulang Abu Talha sampai depan rumah, disambut. Tahu Abu Talha datang, Ummu Sulaim langsung pakai pakaian yang paling bagus, mandi, pakai harum-haruman, wangi-wangian. Kebiasaan Ummu Sulaim, bila nyambut suami itu pasti dengan wangi-wangian. Maka Abu Talha bertanya, "Maf'alu bani?" Apa yang dilakukan anak kita? Setiap beliau pulang pasti nanya anak. Hampir semua kita akan nanya anak. Kenapa nggak nanya mamanya? Ada di hadapan bertakun lagi, ya kan? Anak terus takuni, aku panggil. Ini di hadapan buat bertakunin. Maka kata Ummu Sulaim, masuk makan dulu ya, makan dulu, masuk kamar, selesai hubungan, berpandera. Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jikalau ada satu kaum menitipkan barangnya di satu tempat, di satu orang, lalu kaum itu ingin mengambil itu barang dan orang itu menahannya? Itu bukan bohong Pak, itu skenario, kiasan. Kata Abu Talha, siapa yang menahan? Itu kan ampun orang, belikan kan aku datangi orangnya. Maka kata Muslim, wahai Abu Talha, anak kita itu titipan Tuhan. Dan hari ini dia dipanggil, diambil oleh yang empunya tadi, yaitu Allah. Marah atau Abu Talha. Ternyata susah Pak, susah ya. Mengamalkan begini susah. Ngomong bisa, tapi mengamalkan susah ternyata. Selevel Abu Talha apalagi kita ya. Nah lalu gini, maka Abu Talha, Abdullah bin Umar berkata, wahai Tuhan, wahai hamba Allah, saya dengan bapak saya lagi bertengkar, lagi ribut, dan saya tidak akan pulang kepada bapak saya nggak akan pulang. Izinkan saya nginap di rumah sampean bahkan 3 malam aja nginap, kan tamu itu boleh sampai 3 malam ya. Maka oleh laki-laki ini dibilang boleh, silakan nginap, cuman ada syaratnya, ada catatannya gini, amun hakun seadanya, silakan nginap di sini. Kan gitu ya, karena beliau bukan orang yang mampu, dia miskin. Maka kemudian selama 3 malam itu Abdullah bin Umar mencoba memperhatikan amalan-amalan apa yang dilakukan oleh si laki-laki yang dikatakan Nabi calon penghuni surga tadi. Apa amalannya? Tengah malam diperhatikan, gak ada sembahyang tahajud, witir gak ada, gak bangun tengah malam dia. Kemudian paginya tidak ada salat duha, tidak ada dilaksanakan salat duha, dan tidak juga dia puasa sunat. Nggak ada amalannya istimewa. Selesai di malam yang ketiga, Abdullah bin Umar pun berkisah, terus terang ujar Abdullah bin Umar, ulun sebujurnya kada berkelahi lan abah. Cuman kemarin ketika Nabi mengatakan akan datang calon penghuni surga, ikam nang muncul. Dikatakan lagi datang calon penghuni surga, engkau lagi yang datang. Dan Nabi mengatakan sampai 3 kali akan datang penghuni surga, calon penghuni surga, engkau lagi yang datang. Maka pastilah kami yakin engkau itu orangnya.
Lalu aku penasaran apa amalannya. Tolong bang beritahu apa amalan supaya menjadi calon penghuni surga. Ini sahabat gitu Pak. Sahabat itu selalu bertanya, berlomba-lomba mencari apa sih amalan supaya menjadi penghuni surga. Kalau kita kan gak ada, berlomba-lomba mencari kayak apa cara supaya dapat suara banyak. Iya kan, supaya menang kan gitu. Sehingga kemarin itu seluruh pimpinan cabang 1 sampai 13 di kota diundang semua untuk ya bagus jawaban lah, konsolidasi pemenangan anggota-anggota yang dari Muhammadiyah. Ya bagi saya memang nggak ada kewajiban, tetapi ya memang usahakanlah orang kita kan gitu ya, usahakan. Tapi kalau sahabat beda, apa amalan surga, bukan kayak apa supaya menang, bukan. Ya, maka beliau mengatakan itu tuh pengamalanku. Nah, engkau melihat tengah malam aku ada tahajud, engkau melihat pagi aku lihat ini, pokoknya bilanya waktu aku sembahyang, begawi aku begawi. Makanya Abdullah bin Umar tolong bang, nah amalan apa nah tolong padahin, nah kada mungkin kada ada. Sampai Nabi berucap 3 hari ini, kada mungkin tidak ada amalan kalau Nabi sampai berucap nang kayak itu. Lalu lama ternyata dianggap wah memang nggak ada juga. Maka Abdullah bin Umar pun pamit mau pulang. Sampai depan pintu dikiau Pak. Wahai Tuhan, coba mungkin ini nih, coba nih. Barangkali mudah-mudahan iya. Kata sahabat ini. Pertama kata beliau, mungkin ini, 1, kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan harta, mendapatkan segala apa yang dia inginkan, maka 1 kata beliau, aku tidak pernah dengki. Aku kada usah dengki sidin, malah himung melihat tetangga nyaman, aku himung. Beda lawan kita kan, melihat tetangga numpang kendaraan stres, isuk beli mobil stroke, isuknya tetangga kawin mati sidin. Hendak yo coba dulu tetangga tadi. Aku nggak pernah dengki. Yang kedua kata beliau, apakah orang menyambati aku, disambati apakah, dihinakah, dimakikah, aku tidak ada dendam. Dan yang ketiga, apa yang ku peroleh hari ini, ku dapatkan hari ini, maka kata beliau, aku bersyukur. Apa kata Abdullah bin Umar, Bapak Ibu? Itu amalan engkau yang ternyata kami belum tentu bisa. Coba Pak, salat tahajud ulun yakin pian bangun tengah malam. Jangankan pian, mana ulun yang itu si Hatim Fadil itu jam 3 bangun. Ya. Salat duha pian pasti menggawi. Puasa Senin, Kamis ulun yakin benar. Tiap ada kajian malam Selasa, malam Jumat itu pasti ada buka bersama. Berarti kan puasa sunat banyak kan. Insya Allah kita amalkan. Tapi ketika ada yang menyambati, menghina, memaki, bahkan memfitnah kita, sangguplah kita kada marah kan? Sangguplah kita kada berdiam? Susah Pak. Susah ketika kita apalagi diludahi kayak Nabi. Nabi diludahi, mencari malahan hendak diludahi pulang lewat mana, dan tukang ludahi sekali garing baik. Bila lewat diludahi, pas Nabi lewat kalau tidak bingung mana nih, garing sekalinya. Meelangi Nabi, wanita sampai meelangi. Mungkin kita ada mampus nyawa itu kita, dan matinya itu kita mendoakan orang yang kada baik. Susah Pak. Disambati itu sekawalah kita menahan. Apalagi kalau kita merasa terhormat bah. Dan bersyukur dengan apa yang Allah beri hari ini. Itu yang kata Abdullah bin Umar, itulah amalanmu yang aku kada sanggup.
belum tentu bisa. Kita kadang-kadang terfokus kepada amalan-amalan secara zahir, tapi lupa amalan batin. Apa amalan batin? Syukur, sabar, tawadhu, jauh daripada kesombongan. Itu amalan batin. Maka itulah Hatim al-Asam di faidah yang kelima menyebutkan, anni ra'aitun nasa, sesungguhnya aku melihat manusia-manusia sepanjang aku hidup, kata beliau, dalam perjalanan hidup untuk mendekati kepada Tuhanku, maka kata beliau, aku melihat kepada manusia. Ingat, tujuan kita tuh Tuhan, Pak ya. Amalan itu bukan tujuan. Amalan itu adalah jalan, sarana menuju Tuhan. Ya. Kita ini kadang-kadang menjadikan amal ibadah itu tujuan. Kalau ibadah itu menjadi tujuan, maka ini yang kadang membuat kita itu kalau berbeda sedikit langsung marah. Lihat orang syariatnya tidak sesuai langsung merokok. Kemarin di Pontianak saya lihat di TV, Pak, seorang ibu pakai pakaian gamis, pakai ini apa, jilbab Islami banget. Di jalan tiba-tiba melihat ada orang gadis remaja pakai celana jeans, pakai jilbab. Oleh ibu tadi ditarik jilbabnya, Pak. Kenapa? Dianggap kada pantas pakai celana jeans, pakai kerudung tapi celana jeans. Mohon maaf, yang tidak pantas itu yang mana? Mestinya yang seperti itu tidak langsung kita bersikap kasar. Kita yang tidak pantas tidak menjaga nih, emosi kita tidak stabil. Ada juga yang dulu viral juga kan, sesajen di atas gunung apa itu ditendang. Itu tidak bijak, Pak. Bijaksanalah kita. Karena jangankan sesajen, kita memaki sembahan orang lain saja itu tidak dibolehkan dalam Islam, memaki. Karena kata Allah, dia akan balas memaki Tuhanmu. Berarti memaki saja nggak boleh, apalagi menendang. Itu urusannya nanti. Ini yang kadang-kadang kita tuh mudah. Kita ini misalnya hijrah, Pak ya, dari yang tadinya melakukan perbuatan-perbuatan yang musyrik, kita hijrah. Tiba-tiba kita memusuhin teman-teman kita yang belum paham. Jangan lantas kita bermusuhan. Kenapa? Itu karena dia menjadikan syariat itu ibadah tujuan. Berbeda langsung marah. Kita ribut musik, Pak. Saya selalu bilang gini, saya mencoba mendalami Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini tokoh yang sangat moderat tengah. Beliau mampu menjembatani antara tradisional Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kelompok tradisionalnya, dengan Syekh Syurakati dengan kelompok yang teguh pada akidah. Ya, ini 3 tokoh nasional nih. Makanya saya cinta dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya juga cinta dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan saya juga cinta dengan Syekh Syurakati. Makanya saya senang kadang-kadang ceramah Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Raja Syafiq Basalamah. Luar biasa. Jadi kata Adi Hidayat, ambil ilmu dari Ustadz Khalid di sini, ambil dari Syafiq Raja di sini, ambil dari Gus Baha di sini. Itu kolaborasi yang hebat, Pak. Kalau 3 ini berkolaborasi, musuh Islam tuh kalah, Pak. Buang perbedaan dan sekat-sekat yang mengkotak-kotak kita. Saya ternyata tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang ahli bermain biola. Tuh, beliau jago main biola, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Beliau juga beliau kan PNS ya, pegawai. Yang tugas beliau itu adalah seorang khatib. Istilahnya ini pegawai Bimas Islam. Beliau juga jualan ya. Jualan apa tuh? Di kereta api kan, buku segala macam. Tokoh yang sentral. Nah, maka yang beliau lakukan saya lihat adalah kebijaksanaan. Kenapa? Jogja luar biasa, Bian. Kalau kemusyrikan di sana, itu kan keraton tuh, kerajaan.
Kita tahu bagaimana keraton-keraton itu, budaya-budayanya. Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan mampu membawa di sana. Nah, ini harusnya kita ngikutin itu. Jangan lantas kita mudah sekali emosi karena kita menganggap begini yang benar. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hatim Al-Asam mengatakan, sesungguhnya aku melihat kepada manusia nih sepanjang hidup ini, yadhummu ba'duhum ba'da, yadhummu, saling menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, ba'duhum, sebagian mereka kepada ba'da, sebagian yang lain, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Wa yaghtabu ba'duhum ba'da, dan saling menggunjing, mencela. Ghibah itu kan cela. Ghibah itu biasa diawali pertama adalah dzon, prasangka. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan banyak prasangka. Karena dengan prasangka itu maka sebagiannya itu adalah itsmun, dosa. Dan dari prasangka itu muncul nanti menggunjing, menggibah, memfitnah. Ghibah itu melahirkan apa? Tajassus, mencari celah kesalahan orang lain. Kenapa itu intinya? Dengki, Pak. Bapak Ibu lihat surah yang menarik juga. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dan lumazah. Itu kalau kita perhatikan tafsirnya, humazah dan lumazah itu kan beda di hak sama lam. Wail itu kan celaka. Li itu bagi, kulli semua. Maka kalau li kulli berarti semua tanpa kecuali. Kecelakaan bagi semuanya tanpa kecuali. Siapa? Humazah, lumazah. Orang yang mengumpat dengan lisan. Orang yang menghina dengan anggota. Lumazah itu ada yang mengartikan dengan sikap. Kalau humazah dengan lisan, lumazah itu dengan sikap. Apa tujuan mereka sehingga mengumpat, menghina, meremehkan? Alladzi jama'a la wa'addada, jama'a malan, hendak mengumpulkan harta, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Intinya hasad itu kalau kita baca di sini apa? Mal, karena harta. Coba kita perhatikan lagi. Fawajadtu dzalika minal hasad, kata Hatim. Aku dapatkan yang demikian itu, dia bermuara, dia munculnya adalah bagian daripada hasad. Hasad. Malahu wa'adadah yahsabu anna malahu akhladah. Khalid, khuldi, kekal kan. Mereka merasa bahwasanya mereka itu kekal. Apa kekal di sana? Seolah kayak jabatan tuh kekal, gawian tuh belawasan, jadi kepala ini belawasan. Kada lawas. Saya selalu bilang kalau kita di masjidnya, kadang kan di masjid tuh kadang-kadang ribut juga, Pak. Saya kadang heran pengurus masjid kita, sesama pengurus tuh masih aja ribut. Apa yang dicari sebetulnya? Ingat loh, jadi ketua tuh kada lawas. Bapak kita ribut, baik kita berdamai, sama-sama kita membangun, membesarkan masjid kita. Daripada ribut, saling sambat, menyambati, menggibah. Yang paling banyak laporan tuh kan ke ulun. Nanti kan pengurus masjidnya datang pada ulun, ada yang beristilah ke rumah berkesah. Saya bilang ngapain? Kita kada lawas juga jadi ketua. Coba ada yang lawas. Paling lawas kayak di Al-Jihad misalnya 16 tahun. Berganti juga. Iya kan? Makanya idealnya memang pengurus itu kompak. Jangan perebutan. Nah, kita balik tadi, Pak. Maka
Fawajadtu dzalika minal hasad. Kenapa orang menggibah? Kenapa orang menggunjing? Kenapa mengumpat? Kenapa menjatuhkan, menghinakan, merendahkan? Kudapatkan yang demikian itu minal hasad, dengki. Sesama ustaz saling menjatuhkan. Stop sudah. Nggak usah kita saling menjatuhkan, menyalahkan. Walaupun kita misalnya gini, ini pulang dari luar negeri, dari Timur Tengah, pintar nih. Ada kiai kita di kampung orang biasa, walaupun pintar kita, jangan kita merasa lebih pintar dari beliau. Hormati sidin. Karena beliau orang kampung, tetuha yang membina. Ini kadang-kadang hanya datang mengaji di mana, tiba-tiba langsung kita menyalahkan gawean sidin. Tunggu dulu, pelan-pelan. Hasan dan Husain itu melihat ada seorang kai berwudu itu salah, Pak. Cerdasnya nih cucu Nabi. Wudu itu salah. Maka Husain lawan Hasan, "Kak, salah kai itu." Hasan Husain ini kada kembar lah, tidak kembar. Itu jauh juga beda jaraknya. Dulu dikira orang kembar, padahal bukan. Ya, nah, kata Hasan gini aja, dingai ikan berwudu nang kayak kain nang itu nang kayak wudunya, kan salah tuh. Karena kalau langsung menagur ke sidin kasihan. Orang tua itu jangan tapi dianui. Orang tua itu hormati, kan? Namanya yang tua. Maka disitulah kadang-kadang, makanya nih kadang-kadang Pak ya, tua itu mau merasa, nang bila dianum, yang anum meremehkan kita, kasihan. Itu pula makanya saya kadang-kadang pesan sama keluarga itulah. Kan gini, tradisi orang kita itu selalu ingin anak itu lebih hebat daripada orang tua. Kalau saya enggak, anak hebat, orang tua tetap aja jaya. Jangan sampai kita bergantung kepada anak di masa tua. Terus itu falsafah orang Cina gitu. Jangan sampai kita bergantung kepada anak di masa tua. Kenapa? Dikatakan beda. Kalau anak lawan kuitan nyaman. Kuitan nyaman, anak nyaman. Anak nyaman, kuitan belum tentu nyaman. Kadang-kadang ini bisa kasar lawan kita. Dan kadang-kadang bisa kada nyaman lah kita. Maka jangan sampai bergantung sama anak. Itu juga ada prinsip gini Pak. Saya selalu bilang gini. Kalau kita meninggal kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Tapi kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita. Dalam konsep salah kita kan? Apa salahnya? Kita tidak bisa memanage hidup. Mestinya hidup itu maju. Kenapa kita mundur kan? Dalam mengelola kehidupan. Ya. Nah, kita balik tadi. Jadi kalau bisa kita jangan sampai bergantung sama anak. Kalau bisa jangan minta sama anak. Ya, jangan minta, karena nanti dia akan meremehkan. Walaupun gak semua. Ada anak yang memang bakti lawan kita, dia gak akan meremehkan. Tapi dia punya pasangan, punya bini, punya laki. Ini juga faktor penentu juga. Bininya kah, lakinya kan yang mengumpati juga. Pohon pian membantu kuitan pian itu. Iya. Ini agak susah. Nah, maka balik kita. Maka muncul itu semua kenapa? Minal hasad. Dan hasad itu ada pada tiga tempat. Fil mali wal jahi wal ilmi. Pada harta, pada kedudukan, dan pada ilmu. 3 macam. Tadi saya katakan, kenapa kita dengki? Karena harta. Mulai tetangga berharta, mulai. Dan itu dengki itu melahirkan lagi fitnah. Tadi tajassus, mencari celah, kan fitnah. Wah, paling minggu tuyul gitu, fitnah dah. Itu biasa orang barat gitu. Menurut ini gak ada, paling korupsi, fitnah sudah. Jadi fitnah itu muncul, makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati bila ada penyakit akan bertambah penyakit. Maka dengki menambah penyakit lain. Maka kemudian itu bahkan sampai saling bunuh Pak, dengki ini. Lihat kedengkiannya Qabil kepada Habil. Pembunuhan pertama di alam ini adalah karena dengkinya Qabil kepada Habil.
melihat Habil dapat bini bungas, Habil terkurang bungasnya, dibunuhnya Habil. Kenapa? Karena dengki. Makanya 3 dosa awal di alam ini kan, pertama tuh dengki, yang kedua tuh sombong ya, iblis ya. Yang ketiga itu apa satunya? Saya lupa nih. Ada 3 dosa besar diawali ya, manusia. Pembunuhan juga termasuk dosa awal pembunuhan itu. Yang melancarkan membunuh pertama kan Qabil ya, kepada membunuh Habil saudaranya. Sampai berlanjut Pak, turun-temurun tuh ribut aja. Makanya kita agak susah ya. Di keturunan kita pun misalnya dari sejak Nabi Ibrahim itu kan punya anak Ismail sama Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itu ya Israel. Hanya mohon maaf, kita menyumpahi menyambati Israel itu tersambatin Nabi sebetulnya. Yahudi ya, Yahudi termasuk lah Yahudi atau Bani Israelnya, bukan Israel. Kalau Israel itu nama Nabi Yakub. Dari garis Nabi Yakub ini melahirkan nanti Isa kan, Nabi Musa. Di garis Yahudi inilah munculnya Yahudi kan, sama Nasrani. Tapi di garis Ismail ini melahirkan sampai Nabi Muhammad. Nah itu pun ternyata kalau kita perhatikan sejarahnya, di keturunan Ismail ini pun terjadi juga apa istilahnya, kita belum peperangan antara 2 bani ya, Bani Israel sama Bani Ismail ini. Masih karena ada yang mengatakan karena persoalan kecemburuan, diawali kecemburuannya Sarah kepada Hajar. Kelompok ini rasa cemburu, tidak ingin ada keturunan Ismail yang menjadi nabi. Maunya adalah dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Itu yang awal-awalnya. Makanya bila orang itu ribut masalah warisan, masalah ini, itu pasti berdiri sana. Ya, harta itu pasti berdiri sana. Termasuk di zaman Nabi itu dulu ada yang namanya Qusay bin Kilab. Itu yang kemudian nanti menguasai kota Mekah pertama. Karena Mekah itu kan kemudian dikuasai oleh kelompok lain. Nah, cerdasnya datuk Nabi yang bernama Qusay bin Kilab itu, beliau pertama untuk menguasai kota Mekah, kawin dulu dengan anak Raja Mekah. Dikawini dulu. Itu kan sampai kemudian kisahnya terjadi peperangan dan sebagainya, maka beliau pun menguasai kota Mekah. Dan nanti kota Mekah itu beliau melahirkan 3 anak, kalau nggak salah 3 ya. Abdul Dar, kemudian Abdul Manaf, dan satunya Abdul Uzza. Nah dari sisi Abdul Uzza ini nanti anak keturunannya sampai kepada Khadijah. Kalau Abdul Manaf nanti garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau Abdul Dar itu garis keturunannya termasuk Muawiyah. Abdul Syams itu adalah saudara kembarnya Muawiyah dari sisi Abdul Manaf ya, Abdul Manaf juga. Jadi itu menarik sebetulnya ya. Jadi peperangan itu kenapa? Karena kedengkian. Ada rasa dengki. Nah ini yang kemudian Nabi datang itu liutamima makarimul akhlak, memperbaiki akhlak, kemudian membawa rahmat bagi alam semesta. Ada 2 misi sebenarnya Nabi datang. Rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah akhlak. Ini misi beliau. Sehingga orang yang sholat itu menghasilkan apa? Dia akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi akhlak kan intinya. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 muara: mal, jah, ilm. Mal kita tahu pasti karena harta kita kadang-kadang ribut. Yang kedua adalah jah. Jah itu kedudukan, kemuliaan. Di awal, di faidah yang keempat, kita sudah membahas apa saja dimaksudkan dengan kemuliaan, keagungan, kebesaran atau kehebatan. Itu Hatim al-Asam menyebutkan bahwa ada sebagian yang menganggap kemuliaan itu letaknya pada fi kasratil aqwam, banyak pengikut, atau kasratil aulad, banyaknya anak.
Ada yang menganggap kemuliaan itu terletak pada berlimpahnya harta. Jadi harta yang berlimpah. Kemudian ada lagi yang menganggap bahwa kemuliaan itu terletak pada apa istilahnya, banyaknya itlafil mal. Itlafil itu apa namanya, poya-poya pada hartanya dan lain sebagainya. Ada lagi menganggap bahwa kemuliaan itu bila kita bisa merampas hak orang lain. Zaman dulu kan kayak bila kita bisa menguasai tanah ini hebat. Itu zaman dulu ya. Sampai ini masih Israel ingin menguasai Palestina itu kenapa? Itu gosap. Yang lebih parah dia ingin menguasai tanah orang lain. Ini muncul lagi nih di Indonesia, Rohingya. Ditanya disuruh baca syahadat kada bisa. Ada kalau itu? Ada beberapa orang Rohingya ditanya tentang bacaan syahadat dia ngeles, nggak bisa. Itu muslim apaan? Orang Islam itu ketika dibagi dia nerima apa adanya. Ini kan dibuang. Kemudian dia mohon maaf dalam beberapa cerita memperkosa orang Aceh sampai berbuat yang mereka kuat pak. Jadi saya bilang harusnya diusir, jangan lagi ada. Karena ternyata Islamnya bukan Islam beneran. Kalau baca syahadat nggak bisa, ditanya berapa sholat maghrib apa isya tuh? Ditanya itu, dia bilang 5. Sholat 5 rakaat, sholat apa 5 rakaat? Nah ini nggak boleh ada di Indonesia mestinya kita tolak. Kita gini pak, pengungsi luar itu kan disantuni oleh negara nih. Kita kasih makan, kita kasih, sementara rakyat kita banyak yang telantar, itu kita utamakan daripada mereka yang nggak tahu diri, nggak tahu bahasa Bali itu, nggak tahu bahasa, nggak tahu terima kasih, nggak tahu apa lagi ya, susah diatur lagi. Di Banjar kan diusir Bondayak tuh maksudnya di Aceh kan. Dan kita harus jaga-jaga itu. Itu namanya adalah gosap. Gosap tuh. Gosap yang paling rendah itu ya kata Al-Ghazali, baudu menginjam sandal kawan kada wadah. Mbahnya baudu di sana, di anak sana, di buncu manakah? Bingung kawan, mana sandal udah hilang. Itu gosap tuh. Wudunya sah tapi tidak bernilai. Ini kan banyak kalau nih kita hendak baudu tuh mainjam sandal kawan, baudu di ujung belakang sana, mbak tuh ditinggal di mana? Hilang sandal kawan. Iya biar sandal jepit tetap aja juga, ampun kawan. Ini kadang-kadang itu gosap yang paling rendah kata Al-Ghazali, mengambil tanpa berpadah, walaupun niatnya minjam. Kalau si Rohingya kan menguasai tanah, ini nggak boleh kita biarkan kalau hendak menguasai tanah. Maka mereka kuat-kuat pak, yang biniannya kuat apalagi laki-laki, karena badan mereka itu kuat ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh mereka. Nah, maka kemarin ada juga ya, kemuliaan itu ada yang menganggap dengan ini, padahal kemuliaan itu letaknya pada apa? Letak kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan pada banyak jamaah, bukan pada banyak harta, bukan pada banyaknya punya keturunan, bukan pada banyaknya berlimpah rumahnya harta kita. Boleh jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada tukang becak bisa lebih mulia daripada kita. Betul. Kita jangan anggap remeh mereka yang ada. Saya waktu tinggal di belakang Sari Mulia Pak, setiap salat zuhur itu saya singgahnya di Masjid Syafa'ah Kuripan. Waktu itu saya jalan kaki, ada tukang beca di depan Masjid Syafa'ah itu. Nggak tahu di mana sekarang beliau. Itu bila si tukang, pernah saya lewat ada dialog tukang beca tadi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mau ikut pas ajan. Bu, kata tukang beca tadi, ulun ini mulai besukan kada depan pakulihan. Tapi ini ajan sudah, kawalah pian mahadangi ulun. Kalau kulihan mulai besukan jadi aku lah pian mahadangi. Tapi mun pian handak lakas juga ayo ke lain. Tapi itu pang ulun mahandaki pian mahadangi ulun. Ulun sembahyang setumat. Tukang beca pian. Masuk sidin, kebiasa sidin itu ke pojok sana mandi setumat. Lalu sembahyang. Mbah sembahyang takuni.
Maka pian mulai besok kan ada kuliahan. Istri kan ada kuliahan aku. Lalu tuh ibu tuh, aku sih hendak kayak bawa sidin cuma pas ajan nih. Dan ajan nih jadi kalau kada aku harus sembahyang. Ini ampunnya kita nah. Soal kuliahan kada kuliahan yang penting aku sembahyang dulu. Dan aku yakin rezeki sidin. Ibu tuh menghadangi, dasar bujur ibu tuh menghadangi pian. Karena pasti ingatkan ibu-ibu tadi katakan penyembahyang pasti menghadangi. Dan ternyata ibu itu menunggui. Coba bayangkan bagi ulun si tukang beca ini wali, baik. Nah wali bujur nang ini. Kenapa wali? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Coba lihat. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Takut dalam artian makan apa? Kada ada takutnya. Wa la hum yahzanun, dan kada sedih. Kenapa kada sedih? Pian dua mah anak lakas ayuha kelain kan ada rasa istilahnya takutan kehilangan duit, sedih apa kada. Karena ciri wali itu kan 4. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kada sedih. Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. Ada lawan sidin. Kita belum tentu. Ini wali. Ini kadang yang betilanjang beri wali. Orang gila itu pada wali. Wali apa? Yang wali itu banyak. Ada wali bagas di atas, wali juga. Tapi wali di atas kan itu wali sebujurnya. Nang tadi, nang syaratnya ada 4 tadi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang bujur. Ulun berdagang di pasar Kujajing. Ada pedagang biasa, ada kawan pedagang. Ulun berjualan, Pak. Itu kalau istilah pedagang duit banyak loh di tahun 9 belum terjadi nang reformasi itu dagangan tuh rame. Itu pian bubuhannya saking raminya nang orang bertukar dari Amuntai dari mana-mana. Kami kan partai. Itu kadang-kadang melayani nang bahasa kita pedagang tuh bola. Itu sampai jam 3 setengah 4 sembahyang zuhur bisa ketinggalan. Ini dulu. Ayo pian, padahal duitnya banyak. Tukang beca mana duitnya? Ini banyak dah. Dia kan tutup dulu satu mat kada kemana joinnya melangganan. Karena setengah 4 pian hanya ke masjid nu ke sana. Baudu dulu di belakang. Sampai jam setengah 4 lewat 5. Berjalan tuh berapa menit tuh? Sembahyang zuhur kilat. Jadi sistem kilat. Allahu Akbar sampai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum azan. Bungulnya ajan pulangnya kan. Suaranya bungul. Ini mau ajan dipadakan bungul. Suaranya terlambat. Ini betul Pak. Ya. Saya pedagang loh. Jadi saya pedagang mulai karena bapak saya pedagang lah. Maka hal lebih kan pedagang kan. Jadi melihat kawan-kawan yang berdagang, ya Allah, saya bilang. Tapi ada juga yang bilang ajan langsung berjauh, langsung ke masjid ada. Di antaranya saya punya kawan di Higa. Kebetulan Habib. Jadi di Gaul itu Habib. Kawan bahari sepengajian. Kami dulu ngaji, Bang. Beliau tuh ngaji kemana-mana. Sampai ngaji tarakat dulu di Kelayan, tarakat Naqsyabandi. Iya. Sampai saya ketemu dengan Ustadz Kapandi Fadoli. Ngaji juga dengan beliau, baru paham. Jadi kalau istilahnya ulun tuh dari Nahdiyin. Jadi ngaji tarakat Naqsyabandi, tarakat datang Kiai Ansari Habib dari Maroko ngaji juga Tijani dulu tuh juga dengan Habib tadi. Nah, Habib tadi melanjutkan. Nah lalu tuh Habib itu biar kalau waktu ajan langsung, maka saya salut dengan beliau, langsung ke masjid Habib itu. Tapi nyamannya ampun sidin, itu nyamannya. Jadi banyak sembahyang tuh tutup sidin toko beratan, toko sidin. Nang kasihan tuh anak buah. Anak buah tuh kadang-kadang ikan menjagalah aku masjid, bosnya ke masjid, anak buahnya cuma menjaga. Nah, itu ingat tuh dulu. Nah maka wali yang sejati dan kayak ini Pak. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah lanjut. Yang ketiga yang maulah kita itu dengki itu letaknya pada ilmu. Ilmu juga kadang-kadang menjadi racun bagi kita. Berat Pak.
Disitulah kemudian Al-Ghazali pada tahap-tahap berikutnya menyebutkan, belum mengutip apa yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa ilmu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, ilmu itu menjadikan kita sombong karena merasa hebat. Yang kedua, ilmu itu kemudian menjadikan kita itu tawadhu. Ini tahapan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ketika itu orang semakin berilmu, dia akan semakin merendah. Yang ketiga, orang berilmu itu menjadikan dia merasa tidak punya apa-apa. Ini yang paling tinggi, Pak. Kada merasa berisi. Makanya Allah ingat Tuan Guru Bahari, kan saya mau bersampai. Kadang berbaju sederhana. Jadi imam pun kita mau. Ini ada juga nang hanya mengaji apa sudah nang baju bolang bah. Disuruh membaca doa haul ke saja kan zaman dulu. Nang doa nang lawas kan hanya kan. Nang lawas kada ingat. Nah hanya belum hafal, belum belajar kan. Itu bahaya, Pak. Tapi ada orang kadang pakai bolang ada pas disuruh berdoa hafal lah sidin. Itu ingat bahaya kalau di kampung tuh kan. Ulun mendoa haul hafal apa ya? Mendoa arwah tuh bisa. Tapi sekali lagi hal-hal yang kayak begitu, makanya perjalanan dari belajar di kaum Nahdiyin kemudian masuk ke apa istilahnya Muhammadiyah dan bergaul dengan kelompok Salafi menjadikan dewasa dalam beragama, sehingga kemudian bagi ulun tidak mudah menyalahkan kelompok Nahdiyin. Karena paham mereka itu sebetulnya berdasar kepada kondisi-kondisi tertentu. Dan di dalam fikih itu ternyata berkembang. Kita nggak bisa langsung menghukum atau menghakimi orang lain. Ya. Tapi di antara 3 kelompok di Indonesia ini yang paling berkemajuan itu Muhammadiyah. Dengan tetap 2 ini juga hebat. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Syekh Syarokati ini hebat-hebat nih. Maka bagi ulun bangga dengan punya 3 tokoh nasional. Cuman kan belakangan Syekh Syarokati karena beliau ini lebih kepada Arab, ya kan, turunan Arabnya, sehingga tidak terlalu maju. Ini aja. Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan karena pribumi dan didukung oleh orang yang punya intelektual, maju. NU dengan tradisionalnya juga maju. Cuman di Al-Irsad memang agak kurang. Ke depan saya selalu bilang sama teman-teman di Al-Irsad, coba rangkul orang pribumi juga. Jangan mentok hanya bubuhan Arab, tapi ajak. Tapi alhamdulillah mulai ikut Al-Irsad juga banyak bukan Arab ya, banyak orang kita juga. Nah baik, barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan amalan-amalan batin tadi, yaitu jauhi sifat dengki, tetap syukur, sabar, dan tidak ada dendam di hati kita. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.